beri PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Larangan penggunaan foto, gambar, suara Gus Dur oleh PKB yang masih dipimpin Caimin. Karena ada surat dari Gus Dur yang memerintahkan Caimin untuk tidak boleh menggunakan itu. Jadi ini wasiat dari Gus Dur sendiri. Nah, kalau PKB-nya sudah tidak dipimpin oleh Pak Muhaimin Iskandar sudah boleh, gitu. Jadi ini, ini wasiat ini tertulis. Dan ini banyak yang orang tidak tahu ya. Ini banyak orang yang nggak tahu. Dipikir kita cuma sekedar melarang-melarang, tidak. Kita nggak melarang-melarang. Kita tahu bahwa Gus Dur itu aset bangsa. Gus Dur aset bangsa, siapapun memakai boleh. Tetapi kecuali yang tidak diperbolehkan oleh Gus Dur sendiri melalui surat beliau. Ya kita tidak mau, kita mohon jangan pakai politik identitas, terutama identitas agama, termasuk identitas NU. Tidak boleh mengeksploitasi identitas NU untuk politik. Tidak. NU ini untuk seluruh bangsa. Berlaku tidak hanya untuk PKB ya berarti? Semuanya untuk semua partai. Untuk semua partai. Jadi pemilih PKB adalah terloyal dan solid ya? Dan solid sekali dan sampai bahkan ya? Sampai ke bawah dan bahkan Yahya Khalil ketua umum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB nggak ngaruh sama sekali. Coba disurvei. Bagi teman-temanku semua pecinta Gus Dur, dengan melihat video tadi sudah jelas dan sudah paham ya bahwa memang PKB dan NU itu sudah tidak ada hubungan lagi. Karena di video awal tadi sudah dijelaskan oleh Gus Dur sendiri bahwa ternyata PKB itu sudah dicuri oleh Muhaimin Iskandar dengan bantuan pemerintah saat itu. Dan keluarga Gus Dur sendiri juga sudah mendapat surat wasiat dari Gus Dur sebelum wafat bahwa beliau itu berpesan atau berwasiat tidak boleh menggunakan foto atau atribut yang berhubungan dengan Gus Dur ketika Caimin atau Muhaimin Iskandar menggunakan partai PKB, baik ketika kampanye atau mau mencalonkan diri sebagai presiden atau mungkin sebagai bupati atau itu tidak boleh mencantumkan nama Gus Dur. Kalau awalnya dulu yang membuat partai PKB itu memang Gus Dur, tapi di tengah jalan itu kan Gus Dur dihianati oleh Caimin ini dan ada bantuan dari pihak terkait ya. Sehingga secara tidak langsung Gus Dur itu terusir dari rumahnya sendiri. Ini kan sebuah tindakan yang sudah tidak layak dan tidak pantas ya, dimana Gus Dur itu seorang waliullah, seorang yang hebat, seorang yang ikhlas, seorang yang baik hati, tapi dihianati dengan cara yang tidak manusiawi seperti itu. Artinya apa? Ya surat wasiat itu tetap berlangsung, tetap berjalan, tetap berlaku selama PKB masih dipegang oleh Caimin. Kecuali nanti kalau PKB itu dipimpin atau dipegang oleh bukan Caimin lagi, yaitu nanti mungkin boleh menggunakan atribut atau apa saja yang berhubungan dengan Gus Dur. Tapi kalau masih dipimpin oleh Caimin, itu tadi pernyataan dari keluarga Gus Dur itu menyatakan bahwa Gus Dur itu membuat surat wasiat bahwa tidak boleh melibatkan Gus Dur. Dan Gus Yahya Khalil Stakuf juga sudah memberi penjelasan yang sudah sangat gamblang bahwa tidak boleh menggunakan politik identitas. Artinya apa? Artinya tidak boleh membawa-bawa nama NU untuk politik. Karena NU itu untuk dunia, NU itu untuk Indonesia, bukan untuk satu partai politik seperti PKB. Dulu memang NU itu berkiblat kepada PKB atau menggunakan PKB sebagai kendaraan, karena waktu itu yang membuat PKB adalah Gus Dur, dan Gus Dur itu adalah simbol dari NU. Nah sekarang kalau PKB itu dipimpin oleh si Muhaimin Iskandar dan dia memimpin juga dengan cara yang ilegal karena dengan mencuri atau dengan trik mengkhianati Gus Dur, nah itu kan sama saja mencederai PKB itu sendiri. Makanya bagi kita warga Nahdien ya tidak ada kewajiban atau tidak ada keharusan untuk memilih PKB, karena di situ sudah jelas bahwa ternyata PKB itu dicuri dari Gus Dur ya. Dan surat wasiat tersebut itu tetap berlaku selama PKB masih dipimpin oleh Caimin. Kalau pemimpin PKB itu sudah bukan Caimin lagi, entah siapa nanti, yaitu mungkin kita sebagai warga Nahdien boleh untuk bergabung atau
untuk ikut serta meramaikan PKB tersebut. Demikian ungkapan singkat dari saya. Jika ada salahnya ya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang sama-sama pecinta Gus Dur, silahkan komentar di laman komentar ya. Bagaimana pendapat Anda tentang video tersebut? Sekian dan terima kasih.